Nah, sekarang kita lihat mengenali diri kita. Yang pertama harus kita sadari, kata Sokrates, diri kita ini punya dua sisi. Ini sederhana sebenarnya. Mudahnya kita ini punya jasmani, punya rohani. Kita ini punya fisik, punya mental, kata Sokrates. Diri kita ini dua dimensi. Yang satu sementara, yang satunya lebih abadi. Jadi ada jasad, ada roh. Ada jasmani, ada rohani, ada badan, ada jiwa. Ada dua sisi. Yang lebih penting tentu saja jiwa, kata Sokrates. Kenapa? Karena jiwa itu jadi kuncinya kebahagiaan. Jiwa kita akan sehat, kata Sokrates, kalau kita mencari kebaikan, keadilan, kebenaran, pengetahuan. Tetapi jiwa akan lemah, sakit-sakitan, dan bodoh, kata Sokrates, kalau yang dikejar adalah kekayaan, ketenaran, kekuasaan. Jadi ini nanti kita pertajam waktu membahas etika besok. Tapi ini langkah awal kita untuk sadar. Jadi mengenali diri itu berarti memang kuncinya ada pengenalan soul, pengenalan jiwa kita. Jadi mengenali, kalau di Sokrates itu jiwa itu daya emosional dan daya berpikir. Dua itu. Nah itu kalau yang kita kejar hanya yang materi-materi, kesenangan-kesenangan sementara, yo jiwa kita akan lemah. Untuk sehat, jiwa itu harus diberi asupan kebaikan, kebenaran, keadilan, pengetahuan. Jiwa kita akan sehat. Saya tidak tahu jiwa kita selama ini teman-teman ngasih asupannya apa. Hari ini kan orang mungkin merasa bahagia dengan ketenaran, bahagia dengan kekuasaan, bahagia dengan kekayaan. Ya kalau kita fokusnya ke situ, jiwa kita akan lemah. Jiwa yang lemah itu tidak tangguh. Jiwa yang tidak tangguh itu berarti ada kesulitan sedikit saja, dia akan mudah galau, mudah stres. Itulah mengapa orang hari ini banyak yang stres. Yang dikejar keliru. Loh Pak, apa enggak boleh Pak kita kaya, apa enggak boleh kita terkenal, apa enggak boleh kita masyhur dan lain sebagainya? Boleh, tapi itu jangan jadi tujuan. Itu anggap saja efek sampingnya saja dari kebenaran, kebaikan, keadilan, pengetahuan. Jadi itu bonusnya, kalau pakai bahasa bulan lalu itu karomahnya. Karomah jangan jadi tujuan. Tujuannya tetap keadilan, kebaikan, kebenaran, pengetahuan. Kalau ada teman-teman yang merasa, Pak saya kok mudah galau Pak, kok mudah stres Pak, coba dicek jangan-jangan tujuan hidupmu yang melemahkan jiwa tadi. Hanya kesenangan yang sesaat, mungkin lewat kekayaan, lewat ketenaran, lewat kekuasaan dan lain sebagainya. Apalagi ini menjelang-jelang pemilu ya, kekuasaan itu kan semua orang mengejarnya. Nah, ayo hati-hati, kata Sokrates. Jadi ini dasar teorinya sederhana, masih belum terlalu rumit. Nanti di filsafat-filsafat selanjutnya lebih rumit. Nah, yang selanjutnya, mari kita belajar mengenali diri, kata Sokrates. Tadi kan kita membahas pertanyaan siapa aku, who we are.
Pertanyaan siapa aku itu jangan lupa punya dua sisi. Yang pertama identitas, yang kedua reputasi. Identitas itu ya siapa aku menurutku, itu identitas. Kalau reputasi siapa aku menurut orang lain. Dua-duanya sama-sama penting. Ya alhamdulillah kalau sama. Menurut saya itu orang baik kok Pak. Temanmu bilang, iya Pak dia memang orang baik, cocok berarti. Ada kalanya menurut saya orang baik Pak. Terus temanmu bilang, alah jari sopo. Kamu ngaku-ngaku sendiri. Nah, itu reputasi. Kamu merasa orang soleh, kamu merasa orang unggul, kamu merasa orang luar biasa. Identity. Tapi pandangan orang lain terhadapmu itu reputasi. Jadi menilai diri kita perhatikan ada dua sudut pandang. Ada identitas, ada reputasi. Nanti di Sokrates beberapa penafsirnya Sokrates menganggap justru yang lebih dominan itu reputasi. Untuk mengenal diri kita. Kenapa? Karena kalau aku membaca aku itu kadang-kadang agak trik, agak prank. Orang itu karena tekanan egonya seringkali tidak objektif membaca dirinya. Kalian kan merasa benar terus, baik terus yo, yang bagus, yang cocok. Kalau salah kan kalian cari-cari alasan biar nggak dianggap salah. Jadi sulit objektif membaca dirimu. Maka nanti sebenarnya yang dimaksud oleh Sokrates itu tidak melulu kok kita diam terus di kamar mikir diri kita, tidak harus itu. Justru interaksi dengan orang lain lebih mengungkap siapa kita. Nah ini dua sisi ya. Meskipun ya penting juga refleksi, tapi tidak satu-satunya. Saya ambilkan ini sebentar. Ini mungkin teman-teman pernah lihat gambar ini. Ini salah satu bisa dipakai untuk menafsirkan diri tadi antara identity dan reputasi. Jadi ini teori tentang, orang biasanya menyebutnya Johari Windows. Oke ya, ini disebut Johari Windows karena penemunya dua profesor dari California University. Oke, yang pertama namanya Joseph, yang kedua namanya Harry Ingram dan Joseph Love. Makanya teorinya disebut Johari Windows. Jadi diri kita itu kalau digambar siapa kita itu ada wilayah yang open area. Wilayah open area itu wilayah yang saya tahu, orang lain juga tahu. Saya tahu kalau saya ngomong itu tidak bisa keras, tidak bisa meledak-ledak. Orang lain juga tahu. Ini namanya open area. Nanti ada hidden area. Hidden area itu saya tahu, tapi orang lain tidak tahu. Mungkin sengaja saya sembunyikan. Kalau orang lain tahu ini bahaya ini. Rahasiaku ketahuan. Nah, itu hidden area. Aku tahu. Nah, orang lain tidak tahu. Ada kebalikannya hidden area, namanya blind area atau blind spot. Blind spot ini orang lain tidak tahu. Orang lain tahu, tapi aku tidak tahu. Aku ini merasa ramah loh kalau ngomong, tapi orang lain tahu. Allah, nek ngomong nyelekitnya luar biasa itu. Nah, ini namanya blind spot. Jadi yang lain tahu, aku tidak tahu. Ada yang lebih gelap lagi, dark spot, wilayah unknown. Orang lain tidak tahu, aku juga tidak tahu. Padahal itu ada dalam diriku. Nah, ya nanti kalian boleh setelah ini daftari ya. Yang orang tahu, aku tidak tahu. Yang orang coba saja. Nah, untuk tahu blind spot ya kalian harus terbuka. Menerima masukan-masukan dari orang lain. Untuk tahu wilayah unknown, wilayah yang gelap, yang aku tidak tahu, orang lain tidak tahu, ya satu-satunya jalan pengembangan diri.
Ternyata aku bisa nyanyi juga ya. Itu ketika kamu mau nyoba-nyoba nyanyi. Ternyata bisnis itu aku mampu juga, canggih juga aku bisa bisnis. Itu kemarin tidak tahu, orang lain juga tidak tahu. Begitu kamu kembangkan dirimu, sekarang kelihatan kamu punya bakat bisnis. Tapi orang yang tidak mau berkembang, yang sudah macet, mandek, ya tidak akan kebuka wilayah yang tidak diketahui tadi. Nah, orang yang ramah, yang temannya banyak, itu lebih mudah bongkar blind spot yang orang lain tahu, kita tidak tahu. Oke, jadi ini cara kita mengenali diri. Ternyata diri kita itu ada yang semua orang tahu, kita tahu. Ada yang kita saja yang tahu. Ada yang orang lain tahu, kita tidak tahu. Ada yang semuanya tidak tahu, termasuk kita. Coba nanti setelah ini ya, kamu daftari kira-kira saya itu yang semua tahu apa, yang kira-kira orang ngerti semua apa. Syukur-syukur ada temanmu, mungkin teman sak kamar lah, untuk bongkar blind spot itu. Yang menurutmu aku ini orang kayak gimana sih? Nah, suruh dia jujur nanti biar kalian tahu, oh ternyata sama dengan yang aku tahu. Atau baru tahu saya kalau saya itu dianggap ceriwis, baru tahu saya kalau saya itu dianggap usil, baru tahu saya itu merasa soleh loh, tapi kok orang-orang nganggapnya malah sok. Nah, ini blind spot. Orang lain tidak tahu, kita tahu. Orang lain tahu, kita tidak tahu. Kita semua tahu dan kita semua tidak tahu. Coba nanti kamu cermati, kenali dirimu. Ini kalau di psikologi namanya Johari Windows. Jadi jendela Johari, kan itu kan gambar kotak 4 kayak jendela. Johari itu singkatan penemunya. Baik, ini ilustrasi saja untuk memudahkan pengenalan diri versi Socrates.